tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saja untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, tidak juga khusus untuk keluarga, anak dan keturunannya, tapi diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Jadi Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Basyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Nah, karena itu saudara, salah besar kalau ada orang menganggap Islam itu agama Arab. Islam itu datang dari Arab. Jadi karena Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, bukan agama leluhur. Jadi kalau Islam itu mau diterima oleh masyarakat Indonesia, maka Islam itu harus diindonesiakan, harus dinusantarakan. Makanya umat Islam kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Ah, saya nggak dengar. Fitnah ente. Masya Allah. Saudara, boleh dijawab? Boleh dijawab? Ntar Habibnya ditangkap lagi. Salah jawab dilaporin lagi. Bukan masalahnya sebelah sono, kalau udah kalah jawab lapor. Kan repot, kita dimaki-maki nggak pernah lapor-lapor. Masya Allah, jawab jangan. Ntar kalau dilaporin lagi gimana? Lanjut. Lu emang provokator loh. Masya Allah. Saudara, perhatikan baik-baik semua. Islam, saudara, adalah dinun samawiyun. Islam itu adalah agama langit, bukan agama Arab, saudara. Islam itu datang dari Allah, bukan datang dari orang Arab. Gak ada orang Arab ngarang-ngarang agama. Betul? Betul. Kita baru diajak ngomong begitu udah pintar. Saya heran, pengalaman jadi presiden gak pinter-pinter. Yang di sini pinter-pinter, saudara. Udah deh, nggak usah diterusin dah, udah pinter. Ayo saya mau tanya saudara, Islam itu agama Arab atau agama langit? Datang dari orang Arab atau datang dari Allah? Yakin? Betul? Beriman? Jadi kalau ada yang mengatakan Islam agama Arab, dia betul atau salah? Pinter apa bu? Kasar lo. Lanjut. Dan saudara, Islam itu sebagai agama langit yang diturunkan oleh Allah, memang saudara pertama kali diturunkan di tengah bangsa Arab, yang kemudian harus disebarluaskan ke seluruh umat manusia. Betul, memang diturunkan pertama kalinya kepada Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sukunya apa? Arab. Cina. Cina apa Arab? Lu jawabnya semangat. Cina apa Arab? Nabi sukunya apa? Bangsanya Arab, saudara. Tapi ingat, walaupun Nabi itu suku Quraisy dari bangsa Arab, bukan berarti Islam datang dari orang Arab. Islam datang dari Allah. Kira-kira jelas tidak? Walaupun yang bawa Islam itu Nabi seorang Arab, an-nabiyul Arabi, tetap Islam itu dinun samawiyun, agama langit, bukan agama Arab. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah terus kalau ada yang mengatakan Islam itu agama pendatang, kok Islam dibilang agama pendatang? Ini yang ngomong ngawur. Lu belum lahir Islam udah ada. Betul? Ayo saya mau tanya, tuh yang ngomong begitu tuh saudara, sebelum dilahirkan dari perut emaknya ada di mana? Udah datang belum ke dunia? Belum. Kapan dia datang ke dunia? Begitu dilahirkan oleh ibunya. Betul? Maka dia sebagai pendatang di atas muka bumi. Betul? Yang pendatang dia. Kok Islam yang dikatain pendatang? Kira-kira jelas tidak? Pendatang, ente yang pendatang, ana yang pendatang. Islam bukan pendatang. Loh kok Islam bukan pendatang, Habib? Mari kita lihat. Islam itu agama Allah. Satu-satunya agama yang ada di sisi Allah ialah agama Islam. Nah sekarang saya mau tanya, ini bumi ciptaan siapa? Bumi milik siapa? Islam agama Allah, bumi ini milik Allah. Jadi dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam selalu menjadi pribumi, nggak pernah Islam menjadi pendatang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Sombongnya Islam agama pendatang. Lu ngomong mebeduk, jawab. Kira-kira jelas gak? Lu jangan ketawa-ketawa aja ntar pulang gak ngerti. Begitu pulang tadi Habib ngomong apaan tuh? Nah kan lu ketawa, ya gua ketawa aja. Jangan cuman rame-rame ketawa aja, belajar nih malam. Kira-kira jelas tidak? Ayo saya tanya, Islam agama Arab atau agama langit? Agama Arab atau agama langit? Datang dari orang Arab atau dari Allah? Jadi kalau begitu, karena Islam agama datang dari Allah, bumi ini milik Allah, Islam di atas muka bumi tidak pernah menjadi pendatang. Islam selalu menjadi pribumi. Bagus tidak? Indah tidak? Tapi ada yang bilang, tapi Islam bukan agama leluhur bangsa Indonesia. Ngawur dia ngomong, saudara. Bangsa Indonesia ini bangsa manusia, bukan bangsa jin. Ayo saya tanya, bangsa Indonesia bangsa jin atau manusia? Jawab, bangsa Indonesia bangsa jin atau manusia? Nah kalau Indonesia bangsa manusia, saya mau tanya, kakek moyangnya manusia siapa? Nabi apa? Nabi apa? Nabi apa? Berarti leluhur bangsa Indonesia siapa? Nabi Adam. Nabi Adam agamanya apa? Ya berarti agama leluhur bangsa Indonesia agama Islam. Betul? Jadi kalau ada yang bilang Islam bukan agama leluhur kami, berarti leluhurmu itu monyet. Yang leluhurnya Nabi Adam, ya Islam agama leluhur. Betul? Betul? Yang merasa bukan turunan Nabi Adam, angkat tangannya. Lu angkat tangan lu. Masya Allah. Jadi semua turunan Nabi apa? Kullukum min Adam. Betul?
Kita semua turunan Nabi berarti Nabi Adam leluhur Nah, berarti agama leluhur kita agama apa? Jadi kalau ada mengatakan Islam bukan sentimen nih mas saya nih, Islam bukan agama leluhur kita, berarti leluhurnya ini urusannya saya dilaporin lagi nih ke polisi nih. Habib Rizik sudah mencemarkan nama baik saya karena saya dibilang keturunan monyet. Jadi Habib Rizik harus dilaporkan lagi. Capek deh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekali lagi saya tanya saudara, leluhur kita siapa? Leluhur bangsa Indonesia siapa? Agama Nabi Adam apa? Kalau begitu Islam agama leluhur bangsa Indonesia. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Terus ada yang bilang karena Islam itu agama pendatang dari Arab, maka Islam di Indonesia harus diindonesiakan. Islam di Indonesia wajib dinusantarakan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, sekalipun Islam yaitu pada tahapan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun diturunkan di tengah bangsa Arab, tapi tugas Nabi kita bukan untuk mengarabkan Islam. Catat baik-baik saudara, Nabi nggak pernah ditugaskan oleh Allah untuk mengarabkan Islam, tapi tugas Nabi adalah mengislamkan Arab dan bukan Arab saudara, mengislamkan seluruh umat manusia. Itu tugas Nabi. Makanya ketika beliau hidup saudara, tugas beliau berjuang mengislamkan bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Begitu beliau wafat, dilanjutkan perjuangannya oleh para sahabat yang tercinta, di antaranya oleh Khulafaur Rasyidun, Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Dilanjutkan, Islam itu disebarkan ke bangsa Persia, ke bangsa Cina, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in, para ulama sesudahnya, sampai kepada Wali Songo yang datang ke Indonesia. Wali Songo yang datang ke Indonesia melanjutkan perjuangan Nabi untuk mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan Islam. Jangan dibulak-balik. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang udah paham boleh pulang. Kan udah paham? Belum? Belum, goblok loh. Duduk paling depan nggak paham-paham. Peci hitamnya si dia paling keren. Ya lu gua ngomong begini jangan dilaporin ke polisi lagi loh. Habib Rizik mencemarkan nama baik saya. Saya pakai peci hitam di celah-celah. Wah, urusannya tiap hari saya berurusan sama polisi kalau begini. Lanjut. Lanjut. Jadi tugas Nabi bukan mengarabkan Islam. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam saudara. Tapi Nabi mengislamkan Arab. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga Wali Songo, bukan mengendonesiakan Islam, tapi mengislamkan Indonesia. Ya kalau di Indonesia Islam harus dinusantarakan saudara, nanti Islam di Afrika harus diafrikakan dong. Nanti Islam di India harus di Indiakan, nanti Islam di Cina harus di Cinakan. Wah repot. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam kuc hotahe. Kacau balau ini dunia. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau saudara. Yang namanya Islam, mau di Cina, mau di Arab, saudara mau di India, mau di Indonesia, ya sama. Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran,
saudara, dan kalimat tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Iya, ini dia nih, gara-gara yang begini akhirnya kelompok-kelompok liberal jadi kelewatan, saudara. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Dalam rangka untuk menusantarakan Islam, ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Sampai-sampai mereka berani mengatakan, saudara, ibu-ibu, perempuan-perempuan Indonesia, mau ngapain kau pakai jilbab? Kata mereka, jilbab itu budaya Arab, pakaian Arab, tradisi Arab. Jangan mau kau diarabkan. Jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Mengapain kau pakai jilbab? Jilbab itu budaya Arab. Lepaskan itu jilbab, ambil Islamnya, lepas jilbabnya, pakailah pakaian budaya Nusantara. Jadi dia nggak suka jilbab, jilbab di Arab-Arabin, saudara. Ngawur. Saudara, pada saat Nabi diutus ke tengah bangsa Arab, perempuan-perempuan Arab jahiliyah nggak kenal jilbab, saudara. Bahkan mereka itu termasuk mutabarrijat. Apa itu mutabarrijat? Maksyufatul aurat. Mereka sering memakai pakaian yang menampakkan aurat mereka. Rambut mereka diriap, leher mereka terlihat, kadang-kadang pusar mereka dipamerkan, saudara. Itulah perempuan-perempuan Arab jahiliyah. Itu budaya mereka, saudara. Nah, kemudian begitu Nabi mengajak saudara perempuan-perempuan di Mekah, Madinah masuk Islam, kemudian begitu iman mereka kuat, datang perintah dari Allah. Apa datang perintah dari Allah? Allah mengatakan kepada Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada putri-putrimu, katakan juga kepada perempuan-perempuan orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menghamparkan pakaian kurung mereka, menutup aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna, dengan yang demikian itu mereka jadi mudah untuk dikenali. Fala yu'dzan, sehingga mereka tidak diganggu. Subhanallah. Begitu ayat ini turun, Nabi sampaikan kepada perempuan-perempuan muslimah, saudara. Anda tahu, di malam hari Nabi sampaikan, besok paginya tidak ada lagi satu perempuan di Madinah yang keluar rumah kecuali memakai jilbabnya, saudara. Sehingga jilbab itu menjadi identitas wanita muslimah. Yang kafir nggak pakai jilbab, yang Islam pakai jilbab. Jilbab menjadi identitas keislaman para wanita kaum muslimat. Alhamdulillah. Kalau begitu saya tanya, kalau begitu jilbab itu, saudara, budaya Arab atau ajaran Islam? Adat Arab atau perintah Allah? Tradisi Arab atau kewajiban agama? Yakin? Lah kok tadi ada yang bilang jilbab itu budaya Arab, pakaian Arab. Iya. Otak dengkul. Saudara, jangan sembarangan. Nih, ini bahaya pendapat begini. Kalau dia nggak suka syariat, di Arab-Arabin itu syariat, saudara. Di Arab-Arabin, termasuk jenggot di Arab-Arabin. Ada ngomong, jangan pakai jenggot, ngapain pakai jenggot? Itu bukan sunnah Nabi. Nggak perlu pakai jenggot. Makin panjang jenggotnya, itu berarti makin bodoh orangnya. Dia bilang, nih jenggot ini menarik urat-urat saraf kecerdasan. Jadi makin panjang jenggotnya, makin goblok orangnya. Loh, ini saya bukan fitnah. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Ya kan lu tahu. Justru saya nggak tahu. Saudara, jenggot itu sunnah Nabi. Nabi memelihara jenggot. Para sahabat Nabi memelihara jenggot. Dalam mazhab Syafi'i, hukum memelihara jenggot sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa.
Jadi umat Islam yang mau pelihara jenggot silakan, nggak mau pelihara jenggot nggak ada masalah. Kenapa kemudian benci sama jenggot di Arab-Arabin, saudara? Udah gitu pakai bilang kalau berjenggot ini bodoh, makin panjang jenggotnya makin bodoh. Nah sekarang kalau Nabi berjenggot apa Nabi bodoh? Kalau para sahabat Nabi berjenggot apa para sahabat Nabi bodoh? Ittaqullah, takutlah kau kepada Allah, jangan sembarangan untuk bicara. Itu menghina Nabi, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau ada orang ngaku Islam terus mengatakan Nabi bodoh, Nabi goblok, saudara, kafir tidak? Murtad tidak? Murtad. Kita wajib beriman kalau Nabi itu memiliki sifat fatona, saudara. Dan fatona itu salah satu syarat daripada sifat kenabian, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak usah diributin. Yang mau piara jenggot piara, yang nggak mau piara jenggot nggak apa-apa. Betul? Betul? Tapi juga jangan dipaksakan. Saudara, yang nggak punya jenggot jangan maksa-maksa punya jenggot. Akhirnya buntut kambing ditempel. Nggak usah. Ini udah nggak punya jenggot, ada selembar dipiara selembar. Masya Allah, karya benang layangan nyangkut. Jangan, nggak usah dipaksa. Yang nggak punya jenggot nggak usah piara jenggot. Betul? Betul. Tapi yang punya jenggot juga mesti rapi. Jenggot panjangin yang rapi, jangan jenggot dari sarang laler. Nabi kan suka bersih, saudara. Betul? Dan Allah juga suka keindahan. Betul? Innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu bagus, suka yang bagus. Allah itu indah, suka yang indah. Jujur, kalau jenggotnya aut-autan, saudara, anak kecoa pada nangkring. Bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Nah, jadi pelihara jenggot sunnah Nabi, jangan lupa kerapihannya. Betul? Betul? Jadi kalau ada orang gak suka jenggot di Arab-Arabin. Jenggot itu adat Arab, jenggot itu tradisi Arab. Nggak usah pakai jenggot. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Nah, keurusan jenggot orang disebut jadi orang Arab, saudara. Orang Arab yang nggak berjenggot juga banyak. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Sampai urusan jilbab diserang, urusan jenggot diserang, saudara. Yang belakangan urusan assalamualaikum diserang lagi. Saudara, ambil Islamnya, buang Arabnya. Kalau Anda mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Karena itu kita ini bangsa Indonesia kaya akan budaya. Kenapa mesti pakai assalamualaikum? Assalamualaikum itu bahasa Arab, tradisi Arab, budaya Arab. Nggak usah ikut-ikutan orang Arab. Jadi kalau ketemu di antara kita, bilang aja selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nggak usah pakai assalamualaikum. Mengapain ikut-ikutan orang Arab? Mengapain kalian dijajah sama Arab? Diperbudak sama Arab? Mengapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang assalamualaikumnya. Ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Ini kalau ngejawabin begini melulu, kapan dikirnya Ustaz? Makanya ikut Ustaz Arifin Ilham enak, udah nggak usah pusing lah, dikir aja dah. Gara-gara ngurusan begini pusing juga Ustaz. Nggak dijawab pegel, kita jawab dilaporin. Masya Allah, jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, assalamualaikum itu bukan adat Arab. Loh kok begitu Habib? Dulu tatkala Nabi pertama kali berdakwah di tengah masyarakat Arab jahiliyah, tidak ada satupun orang Arab menggunakan assalamualaikum. Orang Arab kalau ketemu orang Arab salamnya, saudara, ketika itu wasobahah. Wasobahah nih kalau kayak kita nih, pagi yang cerah, hari yang indah, saudara. Nggak ada Abu Jahal ketemu Abu Lahab pakai assalamualaikum, nggak ada. Mereka pakai wasobahah. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi tahiyatul Islam. Allah ajarkan kepada Nabi supaya beda sama orang-orang kafir. Nabi diajarkan oleh Allah, sesama orang Islam gunakanlah tahiyatul Islam, tahiyatul dunya wal akhirah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Begitu Nabi diajarkan oleh Allah dengan salam ini, Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Sejak saat itu semua umat Islam, saudara, yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, kalau bertemu sesama mereka, assalamualaikum, mereka nggak pakai lagi wasabahah, saudara. Akhirnya assalamualaikum menjadi identitas kaum muslimin, saudara. Kalau dia pakai assalamualaikum, itu identitas Islam. Kalau dia bukan Islam, dia nggak ada yang mau pakai assalamualaikum, saudara. Indah tidak? Indah tidak? Jadi kalau begitu assalamualaikum itu saya mau tanya, adat Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Allah? Tradisi Arab atau ajaran Nabi? Yakin? Betul? Takbir. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau assalamualaikum diganti selamat pagi, selamat siang, ntar sholatnya bagaimana? Sebab salah satu rukun sholat harus ada salam. Saya tanya semua yang ada di sini, kalau sholat tanpa salam sah gak? Sah gak? Sah gak? Salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Nah kalau diganti, begitu subuh, selamat pagi, selamat pagi. Ya kan disuruh ganti, saudara. Ntar kalau sholat zuhur bagaimana? Selamat siang, selamat siang. Ntar kalau sholat asar, selamat sore, selamat sore. Untung malaikat sabar. Malaikat gak sabar dicekek loh. Lu ngada-ngadain lagi, lu pakai selamat pagi, selamat siang, nggak ada ngajarin. Betul? Nah, begitu maghrib, selamat petang, selamat petang. Begitu isya, selamat malam, selamat malam. Begitu tahajud dia bingung. Mau selamat malam, saudara, udah lewat. Mau selamat pagi, belum terang. Akhirnya selamat remeng-remeng. Selamat remeng-remeng. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang saya tanya jujur kepada semua yang ada di sini, apa Anda rela assalamualaikum diganti sama selamat pagi? Rela diganti selamat siang? Rela diganti selamat sore? Rela diganti selamat malam? Rela diganti dengan selamat pagi? Betul. Siap amalkan assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum? Siap laksanakan assalamualaikum? Takbir. Ini bisa jadi nih habis ceramah ini nih besok pagi ada ngelaporin lagi nih. Habib Rizik menghina bahasa Indonesia. Karena selamat pagi, selamat siang itu adalah budaya Indonesia, telah dihinakan oleh Habib Rizik. Jadi Habib Rizik dilaporkan pasal 154 terkait penistaan budaya. Nah ini yang terjadi di Jawa Barat, saudara. Di Jawa Barat ada bupati mau ganti assalamualaikum dengan sampurasun. Saudara, saya tolak, nggak bisa, nggak boleh. Sampurasun itu artinya bagus, saudara. Artinya sampurasun, sampura itu dari kata hampura. Hampura itu artinya minta maaf. Sun itu bahas halus, artinya saya, saudara. Jadi sampurasun artinya saya minta maaf. Artinya bagus. Mau pakai sampurasun boleh, tapi nggak boleh menggantikan assalamualaikum, saudara. Sama, Anda mau pakai selamat pagi boleh, selamat siang boleh, tapi nggak boleh menggantikan assalamualaikum. Ketemu kawan, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi kawan, silakan. Tapi jangan assalamualaikum diganti sama selamat pagi, siang, sore, malam. Nggak boleh. Assalamualaikum itu syariat. Selamat pagi, selamat siang itu budaya, adat. Sekarang saya tanya, adat sama syariat tinggian mana? Begitu juga di Jawa Barat, sampurasun itu adat, assalamualaikum itu syariat. Tinggi mana adat dengan syariat? Jadi saya katakan assalamualaikum dulu baru sampurasun. Assalamualaikum akang, sampurasun. Kan bagus, saudara.
Jangan dibalik. Jadi waktu di Jawa Barat saya katakan kalau dibalik jadi campur racun. Ya bukan, itu kan namanya meracuni akidah umat Islam. Meracuni, merusak syariat Islam. Betul? Dilaporin saya. Udah serba salah ngomong di Indonesia. Dakwah dilaporin melulu. Masya Allah. Musibah tidak? Musibah tidak? Musibah. Dikit lagi kalau ada ustadz yang mengatakan tutup tempat pelacuran, besok para pelacur melapor lagi ke polisi. Pak polisi laporan, kenapa? Itu ustadz mengganggu pekerjaan saya. Enggak boleh saudara, dakwah ya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Jangan ada yang tersinggung. Saudara, berdakwah itu kalau mau diumpamakan sama seperti kita menyirami spiritus. Saya tanya, kalau tangan kita nggak ada luka, disiram spiritus, sejuk gak? Adem nggak? Dingin nggak? Tapi kalau ada luka, perih. Begitu juga kalau seorang dai, ustadz bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, kalau yang dengarnya orang bersih, adem. Adem. Ada ustadz lagi bicara soal korupsi, haram. Saudara, kalau yang dengerinnya koruptor, terluka. Perih. Nah cuman kalau dia mah ada niat baik, walaupun dia tahan. Kita ada luka, pakai obat perih, tahan, bisa sembuh. Betul? Betul? Ini enggak begitu perih, obatnya dibuang. Kapan lu baik, goblok? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Nah sekarang saya mau tanya sekali lagi saudara. Jadi assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Nabi? Yakin? Takbir. Jadi apa anda rela saudara ajaran Islam di Arab-Arabkan? Apa anda rela ajaran Islam ini saudara disebut-sebut oleh kaum liberal kalau mengamalkan Islam berarti mengamalkan Arab? Saudara, enggak begitu. Saya heran saudara, mereka kok benci betul dengan Arab. Jangan-jangan masih kecil digitak orang Arab kali. Saudara, Islam ini bukan agama Arab, tapi kita juga nggak boleh benci Arab. Nabi yang mengatakan dalam hadis, kata Nabi, saudara, cintailah Islam itu karena 3 perkara. Yang pertama, anni Arabi, karena aku nabimu orang Arab. Yang kedua, wal Qur'anun, wal Qur'aniyun, dan Quran juga di Arab. Dan kata Nabi, bahasa ahli sorga juga bahasa Arab. Jadi ajarkan kita belajar cinta Arab di dunia ini saudara. Makanya istri Arifin yang kedua. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Luar biasa saking cintanya sama Arab. Dan nama Ustadz pun Muhammad bahasa Arab, Arifin bahasa Arab, Ilham bahasa Arab. Apa dengan demikian Ustadz Arifin dituduh ini bukan jadi Islam tapi jadi Arab? Ngawur itu, betul? Betul? Kira-kira jelas gak? Kira-kira saya sampaikan malam ini paham tidak? Saya bukan fitnah. Ada gak yang ngomong begitu? Jadi orang Islam jangan jadi Arab. Galak bener tuh ngomong. Jangan, nggak boleh kita benci antar suku. Islam nggak mengajarkan begitu saudara. Apapun suku bangsa kita, mau Arab, mau Cina, mau Melayu, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua bersaudara. Saudara, inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Islam mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi tali persaudaraan kita diikat bukan dengan suku, bukan. Bahkan bukan dengan darah, bukan saudara. Tapi diikat dengan iman. Selama kita beriman, maka kita semua bersatu. Alhamdulillah.